Iya betul Bu. Emang kenapa si ganteng itu mundurin jadi RT? Ya adalah pokoknya, itu mah urusan dia. Kita mah nggak perlu tahu Bu. Sayang banget, padahal udah enak dia jadi RT. Iya ya, ya intinya sih dia udah nggak sanggup ngurusin warga. Boro-boro ngurusin warga, dia aja nggak ada yang ngurus katanya. Ya ampun, padahal mah saya juga mau tahu ngurusin dia. Waduh. Iya, saya juga mau nampung dia di rumah. Ya katanya sih Bang Topan mau nyari kerja, makanya udah nggak bisa ngejabat jadi RT. Padahal mah kalau saya urusin mah nggak usah kerja nggak apa-apa. Biar saya aja yang nyari duit. Iya bener, saya juga mau. Kalau gitu saya aja Bu yang diurusin, saya juga mau kok. Ora. Maunya juga si Topan saya mah, bukan kamu. Ya dasar cewek suka milih-milih. Oh iya, ngomong-ngomong, terus siapa nanti yang bakal jadi calon RT-nya? Ya katanya sih ada 3 orang, Pak Badot, Pak Alex, sama Pak Rungkat. Oh, iya. Tapi kalau saran saya ya, mending pilih Pak Rungkat deh Bu. Setelah berbagai perdebatan dan pembagian tugas yang sedikit berantakan itu, suasana kampung mulai terasa lebih sibuk dari biasanya. Panitia pemilihan RT yang terbentuk ala kadarnya itu mulai menjalankan perannya masing-masing, meski dengan cara yang tidak sepenuhnya terorganisir. Bang Topan terlihat mengatur beberapa kursi plastik di halaman rumahnya yang akan menjadi lokasi pemungutan suara. Meja kayu panjang yang biasanya digunakan untuk rapat warga kini dibersihkan dan dialasi kain seadanya. Sementara itu, Robi membantu menggantung spanduk kecil yang bertuliskan pemilihan ketua RT dengan cat merah yang tampak terburu-buru dibuat. Di sudut lain kampung, Pak Rungkat menjalankan rencananya. Ia sengaja berjalan keliling sambil membawa beberapa kantong plastik berisi buah dan kue, membagikannya kepada warga yang ditemui. Senyumnya lebar, sapaan ramahnya terdengar di setiap sudut gang. Ada yang ia bantu membawakan belanjaan, ada yang ia tolong memperbaiki pintu pagar yang longgar. Semua itu dilakukan demi mencuri perhatian dan menanamkan kesan positif di hati warga. Sementara itu, Dot dan Kona berkeliling mencari calon tambahan untuk memenuhi syarat minimal 3 kandidat. Meski awalnya mereka berniat sekadar formalitas, mereka tetap mengunjungi beberapa rumah agar terlihat serius di mata warga. Namun, di balik itu, pembicaraan singkat di antara mereka memastikan bahwa suara tetap diarahkan kepada Pak Rungkat. Di musyola, Peot mulai mengumumkan jadwal pemungutan suara kepada jamaah yang hadir setelah salat. Dengan suara lantang, ia memastikan semua orang tahu bahwa besok akan ada acara besar di kampung. Beberapa warga yang mendengar langsung membicarakan kandidat pilihan mereka. Sebagian besar terpengaruh oleh gosip dan pencitraan yang sudah dijalankan sejak pagi. Menjelang sore, suasana kampung semakin riuh. Anak-anak berlarian sambil membawa bendera kecil. Sementara, orang-orang tua duduk di teras rumah mengamati persiapan yang dilakukan. Semua mata kini mulai tertuju pada besok, hari pemilihan yang akan menentukan siapa pemimpin baru kampung. Di balik layar, rencana Pak Rungkat dan tim kecilnya semakin matang. Mereka tahu bahwa besok bukan hanya soal siapa yang paling layak, tetapi siapa yang paling pandai memainkan situasi. Dan malam itu, kampung yang biasanya tenang berubah menjadi tempat penuh bisik-bisik, tebakan, dan strategi tersembunyi yang hanya diketahui segelintir orang. Malam pun tiba, dan kampung mulai diselimuti suasana yang berbeda. Lampu-lampu jalan yang redup hanya menerangi sebagian kecil gang, sementara sisanya tenggelam dalam gelap. Di rumah Bang Topan, panitia dadakan itu masih berkumpul, duduk melingkar sambil membicarakan hal-hal terakhir yang harus dipersiapkan. Kertas suara sudah dicetak seadanya di warung fotokopian. Kotak suara dibuat dari kardus bekas yang dibungkus rapi dengan kertas putih, dan daftar hadir warga ditulis tangan di buku catatan sekolah yang sudah setengah terpakai. Pak Rungkat, di sisi lain, tidak langsung pulang. Ia memilih menghabiskan malam dengan kunjungan mendadak ke beberapa rumah warga yang dianggap strategis. Dengan gaya santai, ia menyapa sambil menawarkan rokok atau sekadar berbagi cerita lucu. Beberapa warga yang awalnya ragu mulai merasa dekat dengannya. Seolah-olah Pak Rungkat adalah teman lama yang selalu siap membantu di tengah keheningan malam. Terselip bisik-bisik yang beredar cepat di antara warga. Ada yang bilang Pak Rungkat memang kandidat paling niat. Ada pula yang curiga
bahwa semua kebaikannya belakangan ini hanyalah bagian dari strategi. Namun, tak sedikit yang justru menganggap itu wajar. Namanya juga pemilihan. Semua orang pasti mau terlihat baik. Begitu komentar salah satu warga di warung kopi menjelang tengah malam. Sebagian panitia sudah pulang untuk beristirahat, tapi Bang Topan dan Robi masih bertahan, memastikan semua peralatan tersimpan aman. Sementara itu, Dot dan Kona kembali dari keliling kampung, melapor bahwa kandidat tambahan sudah terkunci sesuai rencana. Mereka saling bertukar senyum, merasa langkah besok akan berjalan mulus. Namun, di balik semua persiapan itu, ada satu hal yang tak mereka sadari. Beberapa warga yang tampaknya diam saja, ternyata menyimpan rencana sendiri. Ada yang sudah menyiapkan kejutan di hari pemilihan. Sesuatu yang bisa mengubah hasil akhir yang selama ini dianggap sudah pasti. Dan malam itu, di balik rama-rama yang tertutup rapat, obrolan kecil di antara segelintir orang mulai membentuk arus baru yang tak terdeteksi oleh Parungkat dan timnya. Besok, panggung pemilihan RT bukan hanya akan menjadi ajang memilih, tapi juga arena adu taktik yang mungkin berakhir dengan kejutan besar. Pagi berikutnya, udara kampung terasa berbeda. Matahari baru saja muncul, tapi jalanan kecil sudah ramai oleh warga yang datang menuju halaman rumah Bang Topan. Suara sapaan, tawa, dan obrolan bercampur menjadi satu, menandai dimulainya hari yang dinanti-nanti. Spanduk pemilihan ketua RT bergoyang pelan tertiup angin. Sementara meja pendaftaran sudah siap dengan daftar hadir dan kotak suara yang dijaga ketat oleh Robi. Parungkat datang dengan pakaian rapi dan senyum yang lebar. Di tangannya, ia membawa termos besar berisi kopi serta beberapa bungkus gorengan yang ia letakkan di meja kecil di dekat pintu masuk. Gaya santai, namun ramah itu membuat banyak warga yang lewat menghampiri untuk sekadar mengambil secangkir kopi sambil berbasa-basi. Strateginya berjalan mulus setiap cangkir kopi, disertai sapaan hangat dan ucapan, "Semoga kita semua dapat RT yang peduli warga." Di pojok halaman, Dot dan Kona mengawasi dari jauh. Mereka sesekali saling berbisik, memastikan bahwa warga yang mereka target memang hadir sesuai rencana. Sementara itu, Peot sibuk mengatur antrean dan memastikan suasana tetap kondusif. Semua terlihat berjalan seperti yang diinginkan Parungkat. Namun, tak semua hal berjalan sesuai perkiraan. Sekitar 1 jam setelah pemungutan suara dimulai, beberapa warga yang jarang terlihat di acara kampung mulai berdatangan. Mereka datang berkelompok. Sebagian besar mengaku sudah dihubungi semalam oleh seseorang yang bukan bagian dari panitia resmi. Kedatangan mereka menimbulkan tanda tanya di antara panitia, tapi tak ada yang berani menghentikan mereka selama nama mereka ada di daftar warga. Hak suara tetap sah. Di tengah jalannya pemilihan, suasana mulai menghangat. Bisik-bisik tentang kandidat kejutan semakin terdengar. Bang Topan, yang awalnya yakin jalannya acara akan mulus, mulai merasa ada yang janggal. Parungkat, meski tetap tersenyum, matanya sesekali melirik ke arah orang-orang yang ia tahu bukan pendukungnya. Menjelang siang, jumlah warga yang hadir melebihi perkiraan. Kotak suara hampir penuh, dan panitia harus menyiapkan kotak cadangan. Semua kandidat mulai terlihat tegang, meskipun berusaha menutupi dengan obrolan ringan dan tawa. Di luar area pemilihan, seorang warga yang selama ini dianggap tidak tertarik pada jabatan RT, terlihat mengobrol serius dengan beberapa tokoh kampung. Nama itu sebelumnya tidak pernah masuk hitungan. Tapi pagi itu, entah bagaimana, banyak warga mulai membicarakannya sebagai pilihan alternatif. Parungkat belum menyadari sepenuhnya bahwa arus suara yang ia kira sudah terkunci mulai mengalir ke arah lain. Pemungutan suara baru setengah jalan, tapi benih kejutan sudah tertanam di hati warga. Besok, semua rencana yang disusun rapi bisa saja berantakan dalam hitungan menit.